Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Irsan Kadir SPD MPD, dosen pada program studi pendidikan seni rupa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar dengan NIDN 0918097102. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen, yaitu sebagai bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPT untuk aspek pendidikan bidang pengajaran. Beberapa mata kuliah yang saya ampu pada program studi pendidikan seni rupa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi sejarah seni rupa barat, sejarah seni rupa Indonesia, gambar proyeksi, gambar perspektif, media pembelajaran dan TIK, mikro teaching, dan mata kuliah fotografi. Dan pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah fotografi yang dilaksanakan secara daring dengan menerapkan pendekatan DIE, delivery, penyampaian materi ajar, interaction, berinteraksi dengan mahasiswa dalam bentuk forum diskusi dan tanya jawab, assessment, pemberian tugas dalam hal ini praktek, dan unjuk karya. Adapun deskripsi mata kuliah fotografi membekali mahasiswa program studi pendidikan seni rupa dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar bidang fotografi, bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengalaman belajar bagi mahasiswa tentang ilmu fotografi. Selanjutnya diharapkan mampu menghasilkan foto sesuai dengan kaidah fotografi dan diharapkan dapat membuka wirausaha di bidang jasa fotografi. Materi ajar yang akan diperoleh mahasiswa dalam mata kuliah fotografi meliputi konsep dasar dan peluang usaha fotografi, peralatan fotografi dan jenis-jenis kamera, teknik penggunaan kamera dan perawatan alat, pencahayaan dan segitiga exposure, daerah ketajaman atau DOF, variasi speed, komposisi dan pengambilan gambar, white balance, aplikasi edit foto, berkarya fotografi, dan pameran. Sebagai mata kuliah wajib pada program studi pendidikan seni rupa, mata kuliah fotografi memiliki 3 SKS dengan komposisi kegiatan pembelajaran mencakup pembahasan teori 40% dan praktek 60%. Evaluasi pembelajaran dilakukan berupa penugasan, baik praktik harian serta unjuk karya pada akhir semester. Untuk selanjutnya kita saksikan video pengajaran saya pada mata kuliah fotografi dengan bahan ajar fotografi jurnalistik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar adik-adik semua? Alhamdulillah baik, Kak. Ya, alhamdulillah kita berharap semua dalam kondisi sehat walafiat ya, dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan kita ya hari ini. Baik adik-adik, pertama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah, dan taufik yang diberikan. Ya, kita masih diberikan kesehatan pada hari ini untuk mengikuti pertemuan perkuliahan kita melalui Zoom meeting. Ya. Dan tak lupa kita kirimkan salawat
atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat yang senantiasa kita lantunkan dengan indah, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik mahasiswa sekalian yang saya banggakan, hari ini kita akan memasuki dunia fotografi jurnalistik ya. Jadi sebuah perjalanan menarik untuk mempelajari sebuah atau salah satu genre dalam fotografi, yaitu fotografi jurnalistik. Ya, di mana disiplin ini tidak hanya mengedepankan bagaimana cara mendapatkan gambar atau memperoleh gambar dengan teori-teori fotografi yang kita pernah pelajari, ya, tetapi di sini juga kita akan belajar bagaimana membuat narasi, membuat apa namanya, membuat cerita, ya, berdasarkan dari gambar yang disediakan untuk fotografi jurnalistik. Ya, di samping itu juga kita akan mengetahui dan mencerap tentang bagaimana etika fotografi jurnalistik. Dan tentunya adalah yang paling penting bagaimana tanggung jawab sosial kita kepada masyarakat dalam dunia seni, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi fotografi jurnalistik ini adalah sebuah seni dan ilmu yang menggabungkan antara visual dan verbal, di mana bertujuan untuk menyampaikan informasi secara akurat dan mendalam kepada masyarakat. Ya. Jadi bicara tentang fotografi jurnalistik itu tidak hanya bicara tentang visualnya saja, gambarnya saja, ya, tetapi harus digabungkan antara visual dengan narasi, dengan verbal atau kata-kata. Jadi kalau misalnya ada foto yang kita kategorikan itu sebuah foto jurnalistik, berarti tidak cukup foto itu kalau hanya dalam bentuk foto saja, tetapi nanti bisa dikatakan foto jurnalistik ketika termuat di dalamnya ada elemen visual dan elemen verbal atau narasi. Lebih jelasnya saya akan bagikan materi untuk terkait dengan topik kita hari ini, yaitu fotografi jurnalistik. Jadi ini mata kuliah fotografi, adapun topiknya adalah fotografi jurnalistik. Ya, seperti kita sudah pernah juga mempelajari tentang genre fotografi yang menyoroti atau mempelajari tentang bagaimana mengambil foto yang berkaitan dengan produk fotografi atau makanan. Nah, hari ini kita akan mengeksplor tentang fotografi jurnalistik. Kita pertama akan melihat seperti apa capaian pembelajaran mata kuliah ini. Nah, diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat memahami konsep fotografi jurnalistik, menguasai keterampilan teknis secara teoritis, dan menyerap etika yang diperlukan fotografer jurnalistik profesional dalam menghasilkan karya fotografi jurnalistik yang baik. Adapun yang menjadi sub CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami konsep, peran, dan etika fotografi dalam dunia jurnalistik. Yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi perbedaan antara berbagai kategori dalam fotografi jurnalistik. Yang ketiga, mahasiswa dapat menggunakan berbagai pengaturan kamera. Ya, tentu ini sudah pernah juga dipelajari bagaimana segitiga exposure itu ISO, aperture, dan shutter speed untuk menghasilkan foto yang optimal dalam berbagai kondisi pencahayaan. Kemudian 4, mahasiswa
mampu merencanakan untuk menghasilkan karya fotografi jurnalistik yang kreatif dan inovatif. 5. Mahasiswa dapat membuat takarir fotografi jurnalistik memuat formula 5W1H. Ya, sebentar kita akan mengetahui apa itu yang dimaksud dengan takarir fotografi jurnalistik. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi karya fotografi jurnalistik secara kritis. Dan 7 adalah mahasiswa memahami berbagai peluang karir dalam bidang fotografi jurnalistik. Nah, manfaat kita mempelajari fotografi jurnalistik. Mempelajari fotografi jurnalistik akan memberikan manfaat yang luas dan mendalam bagi mahasiswa, khususnya prodi pendidikan seni rupa. Jadi tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kreatif, melainkan juga akan memperkaya pemahaman mahasiswa tentang etika, tentang narasi, dan tanggung jawab sosial dalam seni dan kehidupan. Ya. Pengetahuan dan pengalaman dalam fotografi jurnalistik membuka peluang karir di berbagai bidang seperti media penerbitan, pendidikan, dan organisasi non-profit, serta akan mendukung peran mereka sebagai pendidik seni rupa yang komprehensif. Ya, secara keseluruhan ini adik-adik sebagai calon guru tentunya semakin banyak pengalaman-pengalaman yang didapatkan selama proses pembelajaran perkuliahan, nah akan semakin membekali diri kita untuk semakin bisa tampil atau maju dalam kontes-kontes di mana kita nanti diperlukan ya. Seperti era sekarang ini kan banyak juga pemanfaatan media sosial untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Nah, tentu dari dari pembelajaran ini akan memberikan kita pengalaman lagi terkait dengan fotografi jurnalistik. Mahasiswa dapat menjadi seniman dan pendidik yang lebih kompeten dan tentunya akan memberi pengaruh yang baik dalam masyarakat. Konsep dan peran fotografi jurnalistik. Mari kita lihat seperti apa yang menjadi konsep atau substansi daripada fotografi jurnalistik. Salah seorang tokoh yang fokus pada fotografi jurnalistik, Wilson Hicks, di mana di dalam bukunya itu disebutkan salah satu pendapat yang mengatakan foto jurnalistik adalah gabungan medium verbal dan visual. Jadi tidak dikatakan foto jurnalistik itu hanya medium verbal saja atau gambar medium tulisan saja ya, seperti yang mungkin kalau bicara tentang jurnalistik pikiran kita langsung tertuju kepada tulisan yang ada pada koran, tulisan yang ada pada artikel dan lain sebagainya. Jadi ada verbal dan visual. Kemudian yang menjadi unit dasar daripada foto jurnalistik itu adalah sebuah gambar yang disertai dengan kata-kata. Ya, yang mana medium verbal ini adalah berupa kata-kata yang selanjutnya bisa disebut dengan caption, atau caption ini disebut juga dengan takarir ya, atau disebut juga istilahnya keterangan daripada gambar. Jadi foto jurnalistik ini merupakan genre foto yang memiliki nilai berita. Nah, salah satu yang menjadi karakter fotografi genre foto jurnalistik ini adalah memuat nilai berita atau value-nya itu adalah ada pemberitaan. Kita tengok bagaimana pengertian fotografi jurnalistik. Fotografi jurnalistik adalah bentuk fotografi yang bertujuan untuk mendokumentasikan dan melaporkan peristiwa atau kejadian aktual dengan cara yang objektif dan informatif. Jadi di sini ada yang digarisbawahi bahwa pada saat kita mengambil gambar, ya harus betul-betul gambar itu berkarakter yang sesuai dengan apa yang ada pada peristiwa itu.
Jadi harus benar, ya, objektif, kemudian juga bernilai informatif. Fotografi ini digunakan dalam konteks media massa seperti surat kabar, majalah, situs web yang berisi berita, dan termasuk juga televisi untuk menyampaikan berita dan cerita kepada publik. Jadi seperti itu kurang lebihnya untuk pengertian fotografi jurnalistik. Jadi selain daripada foto, juga ada teks, ada narasi yang bisa menceritakan daripada peristiwa yang ada di foto tersebut atau yang ada di gambar tersebut. Nah, ini salah satu yang bisa jadi renungan sebuah kasus, ya, bagaimana koran ketika tidak ada gambarnya atau majalah atau surat kabar yang tidak menampilkan gambar. Nah, disinilah bentuk yang kita bisa dapatkan bagaimana peran foto jurnalistik. Ya, ini salah satu contoh koran Liberation asal Prancis, ya, di mana ini merupakan edisi 14 November 2013, pernah terbit dan tidak ada gambarnya. Ini menunjukkan bahwa pihak redaksi akan memperlihatkan bagaimana peran pentingnya sebuah foto. Ya, sebesar apapun berita itu tidak akan menarik kalau tidak ada fotonya, tidak ada gambarnya. Ya, kemudian pemakaian foto itu karena ada fotografer yang kemungkinan membahayakan, ya, membahayakan hidupnya untuk pada saat itu mengabadikan berbagai momen, ya. Katakanlah misalnya di sini mengambil gambar di daerah konflik. Ya, tentu fotografer ini akan menghadapi tantangan yang berat, ya, tentu harus siap menerima resiko, ya, di sana untuk bagaimana dia bisa mendapatkan gambar, ya, dengan kondisi seperti itu atau kondisi konflik. Jadi peran foto jurnalistik ini betul-betul selain daripada apa yang bisa menjelaskan daripada secara visual daripada informasi yang mau disampaikan, ya, tentu di balik pengambilan foto itu ada fotografer yang bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka menghadapi tantangan yang berat untuk mendapatkan foto yang baik. Kemudian mungkin ada pertanyaan, bagaimana peran foto jurnalistik ini? Ya, khususnya dengan munculnya video. Ya, foto jurnalistik akan menghentikan waktu dengan ketepatan momennya sehingga mampu membantu pembaca memahami suatu kejadian atau menjadi bukti sejarah. Ya. Foto jurnalistik mampu membuat masyarakat melihat kembali rekaman imaji masa lampau secara dokumentasi. Itu. Foto jurnalistik membantu masyarakat memahami lingkungan dan diri mereka sendiri, termasuk kita bisa mengidentifikasi, ya, sesuatu yang harus diwaspadai melalui foto tersebut. Ya, kalau misalnya melalui video barangkali momen-momen yang mana ada detail yang diharapkan kita bisa amati, analisis dari sebuah peristiwa itu, kalau lewat foto, lewat video tentu ini agak kesulitan untuk kita dapatkan, ya. Tetapi kalau dengan foto yang mana momennya itu dihentikan atau tidak bergerak, maka itu dengan leluasa dapat diamati dengan baik, ya, dapat diidentifikasi apa yang harus diwaspadai misalnya. Satu lagi dari pakar foto jurnalistik, Kenneth Cobre, ia berkata bahwa foto jurnalistik bukan hanya sebagai ilustrasi yang melengkapi berita sebuah edisi, tetapi melainkan saat ini foto jurnalistik dapat menghubungkan manusia di seluruh dunia lewat bahasa gambar. Ya.
Foto jurnalistik mewakili alat terbaik yang ada untuk melaporkan peristiwa manusia secara ringkas dan efektif. Tentu melalui foto jurnalistik ya, kalau kita ambil maksud daripada Kenneth Cobre ini ya, bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi di Palestina, tentu kita tidak bisa mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang ada di sana kalau cuma melalui informasi secara audio saja ya, tetapi eh, dengan bantuan gambar, foto, tentu itu akan membangun lagi hubungan manusia ya, merasakan bagaimana apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang menjadi korban di Palestina. Ya, termasuk juga misalnya bicara tentang kontes olahraga ya, sepak bola yang ada di Bali misalnya. Nah, tentu kita bisa menyaksikan juga bagaimana pelaksanaan sepak bola yang ada di Bali saat ini. Ya, melalui informasi-informasi yang disampaikan melalui foto jurnalistik. Di sini kita diperlihatkan lagi bagaimana peran fotografi jurnalistik. Nah, salah satu yang bisa kita lihat di sini ya, sebuah gambar ya, ada dua gambar, ada dua foto yang diperlihatkan. Nah, foto jurnalistik bisa memuat kritik yang membangun untuk bertujuan mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Misalnya foto tentang pendangkalan sungai akibat terjadinya penumpukan sampah di sungai. Di mana di sini tentu hal yang tidak kita inginkan ya, bagaimana agar sungai-sungai yang seharusnya ya bisa menjadi tempat tempat hidup ikan-ikan dan organisme hidup yang ada di air. Nah, tentu juga ini akan membuat kehidupan juga orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi nyaman ketika misalnya tidak terjadi seperti ini. Nah, inilah salah satu yang bisa kita dapat ambil dari sebuah foto jurnalistik. Dengan adanya seperti ini mungkin menjadi sebuah bahan diskusi untuk selanjutnya diperbaiki. Begitu juga foto yang ada di bagian bawah yang menunjukkan adanya pedagang ya, pedagang kaki lima ya, atau di pasar barangkali seperti ini yang dekat dengan jalanan. Tentu ini sebuah kasus atau masalah juga ya, yang bisa mengakibatkan kemacetan ya, yang bisa menyebabkan juga pemandangan menjadi tidak indah ya di kota itu misalnya. Nah, ini dengan adanya foto-foto seperti ini yang dibuat oleh jurnalis, ya tentu kalau misalnya diberikan penjelasan lagi yang lebih yang lebih menyentuh, lebih mendalam, tentu ini bisa akan segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait, dinas terkait untuk diperbaiki. Nah, satu hal yang barangkali penting juga dalam foto jurnalistik atau foto yang lain juga ya, genre foto yang lain termasuk dengan produk fotografi, travel fotografi, dengan apalagi ya genre-genre fotografi yang lain. Di mana penyebutan subjek ya pada point of interest pada foto itu biasanya disebut dengan subjek. Nah, salah satu yang bisa saya ambil sebagai kutipan di sini yang dimana dikenal juga sebagai seorang foto jurnalistik profesional di Indonesia, namanya Taufan Wijaya ya, Taufan Wijaya. Dia menyebutkan mengapa? Karena setelah menjadi sebuah gambar ya, gambar itu sendiri akan bercerita, bukan lagi fotografer yang bercerita. Jadi gambar itulah yang memberikan informasi, memberikan penjelasan tentang sebuah peristiwa, tentang sebuah momen yang diambil dari gambar tersebut. Jadi meskipun saat seseorang di foto itu ia adalah seolah-olah menjadi objek karena dikenai aksi oleh seorang fotografer, nah tetap dia Koi itu akan memberikan cerita atau menjelaskan atau menceritakan sebuah peristiwa.
Berbeda halnya dalam dunia seni lukis, di mana seorang seniman ketika melukis dengan mengambil sebuah objek, apakah itu benda ataukah manusia, ya biasa penyebutannya adalah objek. Kenapa? Karena ya seniman biasanya ketika misalnya melukiskan dengan objek jeruk, ya jeruk itu bisa menjadi tampilan yang berbeda, ya apa yang ada di depan sebagai referensi dan apa yang tertuang nanti di media kanvas seperti itu. Jadi berbeda, ada penambahan-penambahan sesuai dengan keinginan daripada senimannya. Karena tentu mengharapkan keindahan ya supaya ini akan lebih menarik nanti. Nah, kalau di dalam foto tidak diharapkan ada penambahan-penambahan seperti itu. Ya, tidak keluar inspirasi untuk bagaimana menambah supaya kelihatan indah. Jadi tetap harus seperti apa adanya. Cuma memang seorang fotografer yang profesional tentu harus berpikir juga bagaimana supaya foto itu kelihatan indah, ya, kelihatan enak dilihat. Ya, tentu itulah bedanya antara seorang yang fotografer profesional dengan orang yang cuma mengambil gambar tanpa disertai dengan pengetahuan atau ilmu fotografi. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kategori foto jurnalistik. Terdapat beberapa kategori, ya. Ada yang namanya spot news, ada namanya general news, ada namanya foto natur, ada contemporary isu, ada spot dan ada portrait. Dan mungkin masih ada lagi jenis fotografi jurnalistik yang lain yang tidak disebutkan. Nah, tapi ini saya angkat beberapa contoh saja sebagai bahan perbandingan. Dan untuk lebih detailnya, seperti apa itu masing-masing daripada foto jurnalistik sesuai dengan kategorinya masing-masing. Misalnya spot news. Apa itu spot news? Adalah foto peristiwa. Ya, dimana misalnya foto yang menggambarkan tentang peristiwa kecelakaan atau terjadi bentrokan atau perang atau bencana dan sebagainya. Saya kira masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang merupakan kategori spot news. Kemudian general news. General news ini sebuah foto jurnalistik yang menceritakan sebuah peristiwa yang menjadi sorotan media. Ya, umumnya ini foto future, termasuk di sini di dalamnya adalah pasca bencana atau pasca peristiwa kebakaran. Ya, kalau peristiwanya langsung yang diangkat, nah itu masuk spot news. Tetapi peristiwa setelah dari akibat adanya bencana kebakaran itu, misalnya penduduk setempat diungsikan atau diberikan tempat pengungsian untuk menampung orang-orang yang menjadi korban. Dan selanjutnya mungkin ada aktivitas manusia di sekitarnya yang memberikan pertolongan, memberikan bantuan dan sebagainya. Itu yang diliput. Nah, itulah yang masuk kategori general news. Kemudian yang ketiga, foto natur. Ini adalah yang berkaitan dengan foto yang mengangkat topik perubahan alam, ya, dari kondisi cuaca yang panas, ya, tiba-tiba misalnya dingin atau musim hujan, masuk musim hujan yang tadinya kelihatan gersang, gundul dan masuk alam itu menjadi hijau kembali. Nah, termasuk di dalamnya di sini adalah pengambilan gambar berupa satwa, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Ya, jadi banyak menyoroti tentang dunia alam, ya.
Kemudian contemporary issue, ya ini biasanya menyoroti tentang budaya, sosial, politik, ya termasuk di dalamnya isu-isu yang lagi tren pada saat itu, ya biasanya banyak diangkat kalau sesuai dengan trennya. Ya pernah ini isu tentang LGBT, ya diangkat dalam sebuah pemberitaan. Kemudian ada sport, foto olahraga. Saya kira ini sudah dipahami yang berkaitan dengan dunia keolahragaan, ya seperti sepak bola, ya atau takraw, ya dan sebagainya. Termasuk lari, ya atau apalagi balap motor, balap mobil, nah itu masuk kategori sport. Kemudian berikutnya portrait. Nah, biasanya ini menampilkan tentang foto-foto seseorang, ya apakah itu orang yang terkenal atau juga orang yang tidak terkenal, orang biasa-biasa saja, tetapi mungkin dianggap penting untuk diangkat di sebuah pemberitaan. Itulah tentang kategori fotografi jurnalistik. Kemudian saluran foto jurnalistik ini ada beberapa, ya. Jadi bicara tentang saluran berarti yang dimaksudkan ini untuk di mana kira-kira foto. Kalau misalnya kita sudah menghasilkan foto jurnalistik, apa gunanya? Nah, jadi bisa digunakan untuk dipakai pada edisi surat kabar, majalah, atau mungkin kita bisa bekerja sama dengan kantor pemberitaan, ya. Nah, kalau di Makassar ini ada Antara, ya, ada Antara. Kemudian bisa menjadi picture agensi atau penyedia foto, ya, stok foto, ya, karena foto ini ya seringkali ada yang membutuhkan di luar. Nah, di situ bisa jadi ya, foto kita diperlukan dan bisa dihargai dengan harga, ya tentu dengan yang seimbang lah, ya. Ya. Kemudian penyaluran yang lain untuk sebuah foto jurnalistik itu bisa kita berikan pada pengelola website, ya, dalam hal ini ya artikel-artikel yang mungkin membutuhkan, ya. Jadi dalam dunia internet atau dunia online tentu fotografi ini juga sangat dibutuhkan, ya. Termasuk di dalam pembuatan buku fotografi, ya. Buku fotografi tentu dibutuhkan juga visualisasi berupa gambar yang dihasilkan dengan baik oleh seorang fotografer. Kemudian yang berikutnya, ini yang membahas tentang verbal sebuah foto jurnalistik. Nah, ini disebut dengan takarir atau caption. Apa itu yang dimaksud dengan takarir atau caption? Ya, seperti dikatakan bahwa sebuah atau suatu foto yang bagus bisa tidak berarti karena tidak dilengkapi keterangan atau takarir. Ya, kira-kira seperti itulah fotografi jurnalistik, sehingga mengatakan harus ada keseimbangan, harus ada gambar dan harus ada narasi. Kalau misalnya hanya gambar saja, bisa saja tidak berarti apa-apa kalau tidak ada keterangannya atau tidak ada takarirnya. Jadi takarir atau caption ini adalah berupa teks yang menyertai foto jurnalistik. Seperti pendapat daripada salah seorang ahli fotografi jurnalistik dalam sebuah bukunya, Photojournalism and Introduction oleh Fred S. Paris, ia menyebutkan bahwa takarir itu membantu mengarahkan perspektif sebuah foto, menjelaskan detail informasi yang tidak ada di dalam gambar, menjelaskan kebingungan atau menjelaskan sesuatu yang abstrak yang mungkin dengan adanya
penjelasan-penjelasan yang lebih detail, lebih jelas, ini akan lebih memberikan pemahaman kepada audiens, kepada pembaca. Itulah pentingnya ada teks yang harus disertakan pada foto jurnalistik. Nah, untuk takarir atau caption ini, yang mana yang dikategorikan sebagai caption yang baik, yang pertama harus diperhatikan, mampu menggiring mata untuk kembali melihat foto. Jadi kalau ada foto yang kita pajang, dan setelah dibaca itu ke captionnya atau penjelasannya, memberikan peluang lagi untuk melihat kembali foto tersebut karena penasaran. Ada rasa keingintahuan yang lebih dalam terkait dengan pemberitaan itu dicocokkan dengan foto. Ya. Kemudian takarir memuat data yang cukup untuk menjawab dari formula 5W1H. Jadi ini juga menjadi rumus ketentuan kalau membuat takarir atau caption, setidaknya memperhatikan ini 5W1H. Apa itu 5W1H? Who, what, where, when, why, dan how. Who siapa, what apa yang ada di foto itu, atau apa yang terjadi, where di mana, when kapan, why mengapa, dan how bagaimana. Nah, seperti itu formula daripada untuk pembuatan takarir atau caption. Ini satu contoh yang saya ambil juga dari Taufan Wijaya. Ya, Taufan Wijaya ya, lagi-lagi ini banyak saya belajar dari beliau tentang fotografi jurnalistik, dan salah satu juga yang membanggakan dari beliau karena beliau ini banyak menulis buku. Ya, biasanya fotografer itu hanya membuat foto dan membuat tulisan, tetapi ini Taufan Wijaya menulis buku khusus fotografi jurnalistik. Nah, ini ada beberapa contoh juga. Salah satu contoh yang saya angkat di sini untuk saya sampaikan kepada adik-adik tentang bagaimana cara membuat takarir yang memuat 5W1H. Ini digambarkan seperti ini. Ya, di keterangannya di situ disebutkan Nihaya 54 tahun mengajar baca tulis Al-Quran menggunakan kaki di Masjid Al-Hikmah, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada hari Senin 20 bulan 5 2013. Karena tak memiliki tangan, Nihaya menggunakan kedua kakinya. Ya, ini adalah satu foto Taufan Wijaya sendiri ya. Kemudian kita lihat, kita analisis bagaimana 5W1H-nya. Who, di sini who-nya siapa? Nihaya. Ya, Nihaya yang berusia 54 tahun. What, apa? Ya, ia mengajar baca tulis Al-Qur'an. Where, di mana? Masjid Raya Al-Hikmah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. When, kapan? Senin 20 Mei 2013. Why? Karena tak memiliki tangan. Ya. How? Bagaimana? Menggunakan kaki. Jadi bagaimana dia tunjukkan dan memfungsikan kakinya, ya. Mungkin kalau sepintas atau tidak ada penjelasan secara secara narasi seperti ini, atau dengan kata lain tidak dilengkapi dengan keterangan, maka ya kalau visualnya saja kita melihat, boleh jadi muncul pendapat-pendapat yang cenderung ada yang disalahkan atau ada yang tidak dibenarkan di sini. Ya, karena apalagi kalau dilihat ada Al-Qur'an, kemudian ada kaki yang memegang sebuah kertas. Nah, ini ada hal-hal yang tidak bersesuaian dengan kebiasaan. Nah, ternyata di balik dari itu, kenapa menggunakan kaki? Karena tidak ada tangannya. Ya, saya kira Allah Maha mengampuni, Maha memaklumi, ya, dan tidak menyalahkan hal seperti ini.
Selanjutnya kita akan melihat bagaimana etika. Jadi sekarang sudah tadi kita sudah mempelajari menjelajahi tentang kategori fotografi jurnalistik, kemudian takarir atau keterangan atau caption. Nah, sekarang bagaimana etika foto jurnalistik? Jurnalis foto harus memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan memotret pada narasumber atau subjek fotonya. Jadi sebelum kita memotret tentu kita harus bagaimana membangun komunikasi dengan orang yang ada di untuk tujuan kita untuk mengambil gambar. Ya. Jadi harus memperkenalkan diri, kalau perlu ada kartu identitasnya diperlihatkan sehingga ya yang ada di sekitar itu memberikan kita kesempatan, karena orang kalau sudah mengetahui bahwa ini adalah seorang fotografer, maka tidak akan banyak halangan-halangan yang akan dihadapi. Itu. Jurnalis foto tidak menampilkan wajah subjek yang berhubungan dengan perlindungan. Misalnya dia seorang pekerja seks, pelaku kejahatan, pasien sakit jiwa, dan sebagainya. Nah, itu kenapa? Karena itu bisa memancing sentimen negatif, ya. Jadi seorang fotojurnalistik tidak boleh menampilkan wajah. Ada hal yang harus kita sembunyikan. Ya, walaupun kita ini bisa melihatnya, ada keluasan untuk bisa bertemu langsung dengan misalnya seorang pekerja seks, pelaku kejahatan, tapi tidak boleh kita menampilkannya di publik. Nah, ini pernah salah satu mahasiswa yang kebetulan mengambil penelitian di tempat di lapas, ya. Ada foto yang mereka ambil di sana, foto yang menampilkan aktivitas membuat kerajinan, ya, selama dia berada di di lapas, di lembaga pemasyarakatan, ya. Saya bilang, ini apakah sudah diberi izin untuk menampilkan wajah? Katanya belum. Nah, kalau memang belum, itu tidak boleh. Ya, jangan menampilkan wajahnya. Harus kita tutupi. Ya, kalau misalnya badan saja, ya ya cukup memperlihatkan bahwa ada aktivitas manusia, ada komunitas yang membuat sesuatu di tempat itu. Ya, walaupun tidak ditunjukkan wajahnya. Dan saya rasa dengan adanya penjelasan itu sudah cukup bisa diterima oleh para pembaca atau publik. Foto untuk kebutuhan ilustrasi. Jurnalis harus mempertimbangkan relevansi gambar dengan tujuan ilustrasi. Ya, misalnya memotret orang yang kelebihan berat badan di jalan dengan masalah obesitas, ini bisa menjadi suatu masalah yang serius. Jadi itu hal yang perlu juga diperhatikan. Misalnya ada orang yang ya namanya kalau obesitas itu ada kecenderungan malu menampilkan wajah, malu menampilkan di koran-koran dan sebagainya. Ya, sedapat mungkin itu dihindari. Ya, jurnalis foto hendaknya menggunakan perasaannya dalam bertindak selayaknya ia sebagai individu, sama ketika sebagai fotografer yang memiliki rasa empati. Ya, misalnya ini foto korban kecelakaan agar tidak menampilkan wajah korban sebagai POI atau point of interest, ya. Apalagi wajah yang atau bagian tubuh yang mengeluarkan darah, ya ini mungkin perlu juga menjadi perhatian untuk tidak ditampilkan, ya. Selanjutnya, pada situasi yang menyedihkan, jurnalis foto menggunakan lensa tele, ya, menggunakan pakaian gelap, melakukan gerakan seminimal mungkin supaya tidak menarik perhatian untuk menjaga perasaan subjek. Ya, kalau misalnya ada orang meninggal ataukah ada peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, sedapat mungkin jangan mengambil gambar dari dekat.
Ya, ya ambil dari jauh. Nah, gunakanlah lensa tele. Kemudian pakaian yang gelap ya, biasanya yang memang fotografer jurnalis atau fotografer pada umumnya itu menggunakan baju yang hitam, yang gelap. Menghindari penampilan wajah pelaku yang bisa memancing. Ini sudah tadi ya. Tidak diperbolehkan memanipulasi, mengubah, merekayasa foto. Ya, dengan alasan kesempurnaan foto, meskipun itu alasan karena mengganggu komposisi. Ya, jadi jangan sekali-kali ada yang dihapus, ada yang di-crop, ada yang dibuang dari foto itu. Ya, karena itu bisa dianggap tidak lagi akurat, tidak lagi detail. Ya. Kemudian transparansi, menjunjung tinggi kebenaran. Ya, transparansi harus ya tidak dimanipulasi, apalagi membuat kalimat-kalimat yang bernarasi, ya jangan sampai yang ada yang dilebih-lebihkan atau ada yang dikurangi. Ya. Tidak menyalahgunakan profesi, tidak menerima pemberian, menerima suap, ya itu jangan karena ya dengan menggunakan cara diberikan uang atau disuap, ya tanda kutip. Ini seorang jurnalis memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Itu. Ini adalah bagian dari etika foto jurnalistik. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa etika foto jurnalistik itu sebagai standar aturan perilaku dan moral yang mengikat pada jurnalis dalam melaksanakan pekerjaannya. Upaya menjunjung tinggi etika ini penting dilakukan untuk menjaga kualitas karya jurnalistik dan sekaligus melindungi atau menghindarkan masyarakat dari kemungkinan dampak yang merugikan akibat adanya tindakan jurnalis foto. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin kita bisa melihat beberapa ini hasil foto yang saya jepret dan saya kategorikan ini sebagai foto jurnalistik. Kita apresiasi bersama. Ya, di sini ada 3 gambar di mana masing-masing ya ini menceritakan atau punya cerita yang berbeda. Ada peristiwa transaksi, ya ini baru saja saya ambil di Tanah Suci ya, kebetulan di depan hotel itu kalau pagi-pagi dan sore hari ya di depan hotel tempat jamaah ya uh, bertempat tinggal itu kalau pagi ada penjual macam-macam mereka apa namanya jajakan atau jual di situ. Ada sajadah, ada uh, beberapa pakaian untuk kebutuhan-kebutuhan para jamaah. Nah, ini bisa salah satu foto yang saya ambil ya. Kemudian di sini di yang kedua ini juga masih di Tanah Suci, yaitu sebuah pemandangan di mana ada orang ya naik unta, ya naik unta, naik hewan unta. Dua orang jemaah ini lagi menikmati bagaimana rasanya ketika berada di atas unta kemudian ditarik. Ya kalau di Indonesia atau di Makassar sendiri seperti di Malino ya katakanlah di Malino itu naik kuda. Ya karena ada kuda di sana yang bisa disewakan untuk apa namanya sekedar merasakan bagaimana naik kuda. Nah, jadi di sini mungkin melalui foto ini kita bisa melihat bagaimana unta itu selain daripada hewan ternak untuk bahan konsumsi juga bisa menjadi apa menceritakan bahwa bisa menjadi salah satu sarana untuk mengangkut. Ya. Kemudian yang ketiga ini ya ada foto yang diambil di Pantai Losari. Ya, saya ambil di Pantai Losari. Ya, ada sepeda, ada beberapa anak, ya, dan tidak menampilkan wajahnya. Tapi tetap kita bisa menyimpulkan bahwa
subjek itu adalah ada sepeda, ada orang, dan berapa di belakangnya juga ada aktivitas di pantai. Nah, secara fotografi tentu di sini juga kita bisa melihat bagaimana pengambilan gambar yang bisa membuat menjadi indah, ya, bagaimana pencahayaan yang mana ada siluet di sana, tetapi tetap bisa menceritakan itu sebuah foto yang boleh dianggap sebagai foto yang indah, ya. Selain daripada ada berita, ada nilai yang mau disampaikan secara informasi, itu juga ada estetika di sana, ya. Ada unta, ada manusia dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa yang saya ambil sendiri seperti yang ada di foto pojok kiri atas, aktivitas di Pautere, di mana ada tumpukan gas LPG yang 3 kiloan, ya. Kemudian juga selanjutnya ada, ya, sudut kanan, aktivitas ibu bersama dengan anaknya sebagai penjual coto. Ya, tentu ini secara visual saja, belum ada keterangan yang menjelaskan, ya, yang tentu dengan lengkapinya nanti keterangan akan membuat berita menjadi lebih sempurna atau menjadi lebih bagus lagi. Nah, beberapa foto yang lain ini saya ambil dari contoh atau dari referensi peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar, ya, di jalan ada pengendara yang dicegat oleh lalu lintas. Kemudian berikutnya ada, ya, peristiwa pada situasi konflik, ya, ada seorang perempuan yang menggendong bayi, ya, kemudian di belakangnya ada gedung yang hancur karena mungkin dibom dan beberapa lagi orang di sekitarnya. Kemudian ada aktivitas seperti orang yang sedang melakukan demonstrasi atau unjuk rasa dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh-contoh foto yang kita bisa lihat yang bisa menjadi acuan kita untuk sebuah foto jurnalistik, ya. Di samping pemberitaannya, di samping memuat satu berita atau informasi, juga tetap memperhatikan dari sudut-sudut pengambilan gambar, tentu penggunaan segitiga exposure atau ISO speed dengan pengaturan diafragma tentu harus sudah disiapkan sebelumnya oleh seorang fotografer untuk menyesuaikan nanti dalam kondisi di mana dia akan mengambil gambar. Seperti itu. Jadi dikatakan di sini teknik fotografi seperti pencahayaan, sudut kamera dan komposisi ini tetap penting untuk menghasilkan foto yang kuat dan menarik. Ya. Jadi ini tetap teori-teori tentang bagaimana teknik membuat gambar secara fotografi yang baik itu digunakan dalam fotografi jurnalistik. Nah, sekarang bagaimana seorang profesi jurnalis foto? Profesi jurnalis foto itu melekat keistimewaan sebagai mata publik. Jadi dia sangat istimewa, dianggap bahwa dia adalah mata secara keseluruhan masyarakat. Ya, artinya masyarakat bisa ikut melihat apa yang ada di satu tempat kejadian peristiwa, ya, dengan berkat peran daripada seorang jurnalis foto. Kemudian jurnalis foto ini bisa menjangkau tempat-tempat terlarang atau tempat yang privasi atau yang terlindungi dari jangkauan penglihatan masyarakat umum. Ya, jadi seorang profesional fotografer jurnalis itu diberikan kesempatan dia masuk pada tempat-tempat dan itu mereka dilindungi, ya, mereka mendapat perlindungan. Ya. Kemudian pemberian akses yang luas kepada jurnalis foto untuk memenuhi hak masyarakat akan informasi. Ya. Jadi mendapat perlindungan tentu ini dari HAM, dari hukum, ya, melindungi pekerjaan seorang fotojurnalis untuk bagaimana mendapatkan
apa yang menjadi hak masyarakat, apa yang menjadi keinginan masyarakat ya terkait dengan informasi. Kemudian ketika ditanya bagaimana peluang kerjanya, apa peluang karir yang bisa didapatkan oleh seorang fotografer jurnalis, atau setidaknya orang yang memiliki skill fotografi khususnya di jurnalistik. Nah, fotografer jurnalis itu dapat bekerja di media cetak, misalnya koran, majalah, dan publikasi berita. Kemudian media digital, situs berita online, blog, ya, kemudian platform media sosial, mereka bisa bekerja sama dengan orang-orang yang punya aktivitas di situ, ya. Kemudian bisa menjadi agensi berita, mengambil foto untuk agensi yang bisa mendistribusikan berita ke berbagai outlet, berbagai media pemberitaan. Bekerja pada perusahaan swasta, misalnya proyek dokumentasi acara, ya. Kemudian freelance fotografer, tentunya ini dengan bertambahnya pengetahuan tentang fotografi, genre fotografi, maka akan semakin menambah juga wawasan seorang yang belajar tentang fotografi. Ya. Nah, ini salah satu contoh yang mungkin juga saya pernah buat ini untuk di kelas sebelumnya terkait dengan foto jurnalistik yang menampilkan secara visual dengan adanya verbal atau narasi yang dicantumkan. Seperti di sini, mendulang hikmah dari kecil. Ini hanya judul ya, jadi bebas kita sebenarnya memberikan judul, ya tentunya yang relevan dengan yang akan diangkat dalam pemberitaan tersebut. Jadi penjual jalan kote menjadi pahlawan orang tuanya. Arya sepulang sekolah harus berjualan jalan kote. Usai mengganti seragamnya, ia pun memulai pekerjaannya sebagai penjual jalan kote keliling. Ini demi menambah biaya sekolah dan kebutuhan keluarga. Arya sekolah di SD Impres Mariso, Makassar. Saat ini ia duduk di bangku kelas 5. Ia bersama 4 saudaranya dan kedua orang tuanya tinggal di Jalan Raja Wali, Makassar, Sulawesi Selatan. Senin 26 bulan 6 2023. Ya, pada siang menjelang sore dengan badan tampak letih karena kecapean menjajakan jalan kote, Arya duduk di salah satu sudut taman area Anjungan Pantai Losari dengan keranjang merah berisi jalan kote dan botol berisi lombok khas jalan kote yang saat menunggu pembeli. Ini hanya contoh yang sederhana. Tentu adik-adik nanti ketika membuat foto jurnalistik akan diharapkan lebih baik lagi, lebih kreatif lagi. Tentu ada ide-ide yang lebih bisa dikembangkan, ya. Dan yang perlu diingat di sini dalam membuat keterangan, membuat takarir, sedapat mungkin selalu memperhatikan 5W1H. Itu kuncinya. 5W1H, ya. 5W1H. Ya. Nah, seperti di sini sudah ada 5W1H-nya. W pertama, who, siapa, Arya, siswa kelas 5 SD Impres Mariso, dan seterusnya. Ya. What, menjual jalan kote sepulang sekolah. Where, di mana, di Pantai Losari. Kapan? 26 hari Senin 26 bulan 6 2023. Kemudian why, mengapa? Untuk menambah biaya sekolah dan kebutuhan keluarga. How, bagaimana? Ini bagaimana caranya? Mereka berkeliling Pantai Losari untuk menjinjing keranjang berisi jalan kote dan menenteng. Ya, ada lombok jalan kote yang menawarkan kepada pengunjung Pantai Losari. Itu ya 5W1H. Atau mungkin ada yang sederhana, silahkan. Saya kira tidak masalah itu. Ya. Nah, ini contoh penerapannya ketika misalnya kita akan muat di sebuah media, ya baik secara dalam bentuk koran misalnya, ataukah dalam bentuk pemberitaan lewat online. Nah, sedapat mungkin adik-adik juga diharapkan bisa membuat seperti ini
dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada seperti Canva ya. Ini saya gunakan di Canva. Nah, membuat sebuah lembar halaman pemberitaan di mana ada visual, juga ada caption. Kesimpulan, kita masuk pada kesimpulan hari ini, pagi ini, yaitu fotografi jurnalistik merupakan suatu profesi yang memiliki peran penting dalam menyampaikan berita dan informasi kepada publik melalui keterampilan teknis dan kreativitas. Fotografer jurnalistik tidak hanya menangkap gambar, tetapi juga menceritakan kisah yang kompleks dan berpengaruh. Mereka beroperasi di bawah prinsip etika yang ketat, memastikan adanya kejujuran, akurasi, dan rasa hormat terhadap subjek. Keistimewaan profesi ini termasuk kemampuan untuk menceritakan kisah melalui gambar, akses ke peristiwa penting, dan pengaruh dalam membentuk opini publik. Saya kira cukup ya untuk uraian penjelasan mengenai materi fotografi jurnalistik. Bisa kembali ke forum untuk diskusi. Silakan jika ada hal-hal yang kurang tersampaikan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan diberi waktu. Ya, sambil memikirkan pertanyaannya atau yang mau ditanyakan sebentar, mungkin informasi. Setelah ini kita akan melakukan praktek ya. Ya, minggu lalu kita sudah agendakan melakukan praktek membuat foto jurnalistik di Pautere. Ya, salah satu tempat di Makassar. Ya, bisa menjadi tujuan kita atau spot untuk belajar fotografi jurnalistik. Silakan. Jadi mungkin kapan ini kira-kira bisa? Apakah hari ini boleh sore sebentar atau besok? Ya, saya serahkan ke adik-adik mahasiswa untuk mengagendakan. Insya Allah saya siap untuk hari ini dan besok ya. Dan harapannya kita bisa menghasilkan satu foto jurnalistik yang bisa ditampilkan. Jadi kemarin ada satu foto dari produk fotografi yang wajib dicetak dengan ukuran 16R dan diberi frame. Yang kedua, satu foto jurnalistik. Ya, jadi saya kira adik-adik sudah paham yang mana itu yang dimaksud dengan foto jurnalistik. Tentu harus ada gambar dan harus ada narasi atau takarir. Ada pertanyaan sampai di sini? Oh ya, Isra Mauli, silakan. Pak, mau bertanya soal etika foto jurnalistik. Kan di situ katanya foto untuk kebutuhan ilustrasi itu jurnalis harus mempertimbangkan relevansi gambar dengan tujuan ilustrasi. Itu seperti bagaimana, Pak? Saya kurang paham bagian situ. Untuk sebuah ilustrasi, katakanlah misalnya foto itu akan digunakan sebagai cover majalah atau cover buku. Tentu pertama yang harus dipertimbangkan apakah foto itu sudah layak atau sudah sesuai dengan tema yang akan dijelaskan di dalam di dalam majalah tersebut ya. Ya, katakanlah misalnya yang bercerita tentang anak jalanan, ya topiknya atau edisi minggu ini tentang anak jalanan, maka tentu yang ditampilkan di situ adalah foto yang menampilkan ada peristiwa-peristiwa, ada kasus-kasus yang menceritakan tentang anak jalanan, ya. Nah, itu yang menjadi cover. Nah, tentu perlu juga secara etis perlu diperhatikan, jangan juga asal sembarang mengangkat anak jalanan yang akan dijadikan cover di sini. Ya, katakanlah tadi disebutkan, misalnya ada orang yang memiliki berat badan yang berlebih atau obesitas. Nah, ini kan sesuatu yang cenderung orang hindari ya, cenderung untuk
tidak ditampilkan, apalagi di sebuah media pemberitaan yang bisa dibaca secara publik. Nah itu sedapat mungkin itu yang harus dia dipertimbangkan. Katakanlah misalnya orang orang cacat juga, ya hati-hati juga memperlihatkan kekurangan orang-orang yang mengalami kondisi seperti itu. Orang yang mengalami disabilitas ya, sedapat mungkin itu dihindari. Kecuali kalau misalnya kita anggap bahwa ini penting atau merasa bahwa tidak terlalu memberikan kesan yang yang sensitif, ya masih bisa diterima. Nah, tetapi harus seorang fotografer sebelum menggunakannya itu mesti harus ada izin daripada orang atau yang bersangkutan sebagai subjeknya. Seperti itu. Jadi kita harus pertimbangkan secara etik penggunaan foto. Ya, itu di fotografi jurnalistik. Ya. Bagaimana? Bisa terjawab pertanyaannya Isra Mauli? Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, terima kasih kembali. Ya, semoga bermanfaat. Dan mungkin ada lagi pertanyaan dari yang lain? Kalau tidak pertanyaan, saya akan coba memberi sebuah pertanyaan kepada Oktita, Tita Ramadhani. Ya, mengapa fotografi jurnalistik itu tidak dianggap lengkap jika hanya berbentuk visual tanpa dilengkapi dengan verbal? Jelas pertanyaannya? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Jadi suatu foto jurnalistik itu tidak lengkap jika tidak ada apa tadi namanya narasinya begitu Pak, karena bisa menimbulkan kesalahpahaman atau berbedanya hasil yang difoto oleh jurnalis dengan apa yang terbaca di mata pembaca atau yang melihat berita tersebut. Seperti yang terdapat pada contoh tadi, ada ibu siapa tadi itu yang beliau mengajar menggunakan kakinya karena tidak memiliki tangan. Jika foto tersebut tadi ditampilkan tanpa adanya narasi, maka bisa jadi timbul suatu kesalahpahaman di mana orang-orang akan menganggap bahwa ibu tersebut tidak memiliki etika atau sopan santun karena mengajar menggunakan kakinya. Sedangkan yang dia ajarkan tersebut adalah suatu hal yang terpuji, yaitu mengajar mengaji. Tapi jika ada narasinya, seperti yang sudah dijelaskan bahwa ibu tersebut tidak memiliki tangan, maka para pembaca ataupun yang melihat gambar tersebut akan bisa memaklumi atau mengerti bahwa ibu tersebut mengajar menggunakan kaki karena tidak memiliki tangan. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Baik, terima kasih Oktita Ramadhani. Jadi saya kira betul sekali ya, dan saya kira sangat sudah dipahami bagaimana sebuah foto yang kategori jurnalistik ya tentunya harus disertakan dengan narasi atau takarir ya atau caption. Nah, salah satunya tadi seperti yang diuraikan oleh kita ya untuk menghindari kesalahpahaman, penafsiran atau yang bisa menimbulkan opini lain ya yang berbeda dari apa yang sesungguhnya yang terjadi dan yang bisa dikembangkan. Melakukan hal itu jika tidak memperhatikan sisi kebersihan juga. Baik, satu lagi ada pertanyaan saya mau sampaikan. Ini pertanyaan saya hanya mau menyampaikan, siapa yang mau menjawab silakan diangkat tangannya.
Selain dari yang sudah menjawab dulu, diberi kesempatan pada yang belum, silakan. Mutwaharah, Mutwaharah, bisa dijelaskan apa itu yang dimaksud daripada 5W1H pada atau narasi foto atau takarir? Baik, 5W1H itu Pak, ada apa, what, siapa, who, kapan, di mana, dan mengapa. Ya, Yang di mana itu di narasi tersebut ada peristiwanya yang di mana apa dari hasil potret itu yang ditampilkan, siapa pelaku atau point interestnya, di mana di mana apa namanya, di mana potret itu diambil, kapan, serta mengapa mengapa kita mengambil objek tersebut sebagai eh, hasil dari fotografi jurnalistik tersebut. Mungkin itu saja, Pak. ya baik. Ya, saya kira sudah betul sekali yang disampaikan oleh Mutahara. 5W1H, ya, itu terdiri dari who, what, where, why, when, dan how. Ya, itu sedapat mungkin selalu diperhatikan di dalam menulis takarir atau membuat narasi. Saya kira cukup ya. Mungkin ada satu pertanyaan dari adik-adik lagi sebelum kita tutup. Oke, sepertinya sudah tidak ada dan nanti barangkali kita akan lanjutkan lagi di spot praktek membuat foto jurnalistik. Baik, adik-adik semua, cukup sekian pemaparan materi fotografi jurnalistik hari ini. Saya berharap tidak hanya sampai di sini proses belajarnya, tetapi terus kita mencari, mengkonfirmasi lagi lebih banyak literatur terkait dengan fotografi jurnalistik, ya, baik itu melalui buku, melalui artikel online dan sebagainya yang bisa menginspirasi, bisa mengembangkan lagi wawasan kita. Dan saya berharap sebagai adik-adik calon guru, ya, ini saya kira satu hal penting untuk dimiliki juga skillnya, ya. Tidak mesti bahwa kita ini adalah profesinya nanti akan menjadi guru, sehingga tidak perlu kita seriusi, ya. Padahal kita punya potensi untuk menjadi seorang jurnalis, walaupun itu jurnalis dalam kapasitas sebagai seorang pendidik yang bekerja di sekolah, ya, boleh jadi itu bisa akan menambah kredibilitas sekolah tempatnya mengajar karena adanya skill kita yang kita bisa kembangkan di sana. Dan terakhir saya berterima kasih kepada semua yang sudah hadir bersama mulai dari awal sampai terakhir, ya, dan sudah menampilkan semua bisa menjawab pertanyaan dan mengikuti dengan baik. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat buat kita semua yang mengikuti pertemuan ini. Dan kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.